Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf, apa kabar dimanapun Anda berada, balik lagi di channel Wakaf TV. Dan kali ini kita akan membahas kegiatan mu'alaf yang memang setelah dia memeluk Islam, sebenarnya bukan kegiatan ya, apa peran dia setelah dia itu memeluk Islam. Karena kan ketika dia sebelum mu'alaf kan dia pasti kan punya cita-cita ya. Nah kemudian setelah masuk Islam, nah cita-cita itu yang tadinya mungkin mereka itu masih tidak mengenal Islam, itu waktu itu cita-citanya adalah membuat sebuah hotel, sebuah diskotek atau apapun. Tapi kali ini mu'alaf-mu'alaf ini alhamdulillah atas izin Allah mereka membuat masjid. Jadi ada beberapa masjid di Indonesia ini yang dibuat oleh para mu'alaf ya. Seperti apa dan apa saja masjidnya, kita simak informasi berikut ini. Yang pertama ada Masjid Lause. Di Jakarta ada bangunan seperti ruko dengan warna yang cerah, tampil mencolok di antara sederet pertokoan di samping-sampingnya dan juga di depannya. Letaknya di tepi Jalan Lause, Karanganyar, Sawah Besar di Jakarta Pusat. Bagi mereka yang lewat, sekilas mungkin mengira bahwa bangunan tersebut adalah sebuah kelenteng. Karena dilihat dari warna dindingnya yang didominasi merah dan kuning. Belum lagi tambahan aksesoris lampion yang menggantung persis di sisi kanan kiri pintu masuk menambah kesan bangunan khas masyarakat Tionghoa. Siapa yang menyangka bangunan ruko ini ternyata merupakan masjid? Sebab tak ada kubah dan menara seperti masjid pada umumnya. Kemudian masuk ke bagian dalam, seluruh lantai dilapisi karpet halus berwarna hijau tua dengan aksen garis kuning. Ruangan itu tidak begitu besar tetapi masjid terbilang cukup sejuk, mengingat lokasinya yang persis di depan jalan raya. Masjid ini dibangun oleh seorang mu'alaf Tionghoa bernama Alim Karim untuk mengenang jasa ayahnya yaitu Haji Karim yang merupakan tokoh pejuang pada era Soekarno. Sejarah Masjid Lause di Jakarta Pusat, awalnya Masjid Lause hanya ruko sewaan untuk operasional Yayasan Karim Uy yang berfungsi sebagai wadah pusat informasi untuk warga Tionghoa mengenal Islam. Singkat cerita, pemilik ruko akhirnya menawarkan yayasan untuk membeli bangunan tersebut. Situasi ekonomi yang cukup sulit membuat pihak yayasan bingung harus mencari dana. Hingga datanglah bantuan dari Baharudin Yusuf Habibie almarhum yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Dulunya, ruko tempat masjid ini disewa oleh Yayasan Haji Karim Uy, namun akhirnya dibeli oleh Pak Habibie dan diserahkan ke yayasan, kata pemandu tur bernama Canda kepada Kompas.com. Bagian yang cukup menyita perhatian adalah pengunjung bisa melihat papan tulis putih yang berisi data jamaah mu'alaf di Masjid Lause setiap tahunnya. Bahkan, Pak Yusman selaku pengurus masjid menceritakan bahwa pemilihan warna kuning dan merah bertujuan agar pengunjung yang dulunya sebagian besar adalah etnis Tionghoa merasa nyaman di tempat ini. Kalau filosofi warna itu tidak ada sebenarnya. Makna kuning, merah, hijau itu apa tidak ada. Warna ini agar pengunjung yang sebagian besar orang Tionghoa merasa nyaman saat mereka masuk dan ingin mempelajari Islam, kata Pak Yusman. Bagi sahabat yang ingin berwisata religi ke masjid ini, sahabat harus datang pada saat jam kantor saja, yakni pada pukul 8 sampai 5 sore, sebab Masjid Lause akan tutup pada pukul 15 waktu Indonesia Barat lantaran jemaahnya yang tidak begitu banyak. Selanjutnya ada Masjid Ramli Mustofa. Masjid Ramli Mustofa tak hanya memiliki keunikan rupa bangunan yang mirip dengan Taj Mahal, tapi ada beberapa spesial lainnya. Bagi traveler yang ingin melihat masjid yang mirip seperti Taj Mahal India ini, Anda harus mendatangi masjid besar ini yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Masjid ini merupakan masjid besar dengan corak warna putih yang mendominasi serta arsitektur yang sangat mirip Taj Mahal. Masjid ini nampak unik dibanding masjid pada umumnya, mulai dari arsitektur, fasilitas, hingga latar belakang pembangunan masjid ini rasanya perlu kalian ketahui. Poin pertama jadi menarik perhatian dari tempat ini adalah arsitektur bangunan. Berada di pinggir jalan dan memiliki bangunan yang tinggi membuat masjid ini dengan mudah membetot perhatian atau menarik perhatian. Warna masjid ini didominasi oleh warna putih bersih dan corak warna emas di beberapa ornamen tulisan. Marmer masjid ini diimpor langsung dari Italia. Masjid ini dibangun oleh seorang mu'alaf beretnis Tionghoa. Al-Quran di daerah Kubah dan terdapat juga tulisan Asmaul Husna di kaca patri. Tak hanya itu, berhubung pembuatnya merupakan seorang mu'alaf yang keturunan Tionghoa, aspek ramah terhadap pendatang yang ingin mempelajari Islam juga diberikan.
yakni melalui ornamen tata. Yang ketiga, ada Masjid Chia Kang Ho. Masjid ini berada di Jalan Haji Soleh, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keberadaan masjid ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bapak Camat Pasar Rebo mengatakan, pihaknya berharap masjid yang memadukan arsitektur Islam, budaya Tionghoa dan Betawi nantinya dapat menjadi mu'alaf center, yakni tempat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada warga yang menjadi mu'alaf atau baru menganut agama Islam, sehingga banyak hal yang hendak dipelajari. Mengingat nama Masjid Chia Kang Ho diambil dari seorang warga etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah Pekayon lalu menjadi mu'alaf dan berganti nama menjadi Haji Abdul Soleh. Lahan seluas 793 meter persegi dan bangunan seluas 297,5 meter persegi ini digunakan untuk pembangunan masjid yang dahulunya rumah Chia Kang Ho dan istrinya yaitu Hajah Rokiah. Sehingga Dewan Kemakmuran Masjid Chia Kang Ho diharapkan dapat membantu memberi pendampingan kepada setiap mu'alaf dalam mendapat pelajaran mengenai Islam. Masjid Chia Kang Ho adalah masjid yang unik, masjid yang bernuansa Tionghoa. Masjid tersebut dibangun oleh keluarga muslim yang orang tuanya seorang mu'alaf, ujarnya. Sementara terkait toleransi umat beragama di sekitar masjid, Bapak Camat menuturkan warganya hidup bermasyarakat dalam keberagaman agama dan budaya. Warga keturunan Tionghoa, Betawi, dan etnis lain yang beragama Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam hidup rukun dengan saling menghormati perbedaan budaya serta keyakinan. Sejak pembangunan Masjid Chia Kang Ho dimulai pada 8 Oktober 2022 lalu, hingga kini pengerjaan nyaris rampung. Seluruh warga hidup rukun berdampingan dan saling menghormati. Ketika peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut, terutama saudara dan kerabat Pak Hajianto atau pendiri masjid, dari berbagai keyakinannya ikut hadir juga tuturnya. Yang keempat ada Masjid Bengkok. Terletak di Gang Bengkok, tempat ibadah umat muslim ini terkenal dengan Masjid Bengkok. Begitulah orang di Medan menyebutnya. Tidak cukup sulit mencari masjid ini karena masjid ini berada di pusat kota Paris Van Sumatera atau Medan Barat. Sebab masjid ini berdiri di salah satu pusat perdagangan onderdil sepeda motor, alat tulis kantor, dan percetakan yang dikendalikan oleh pedagang Tionghoa. Masjid lama di Gang Bengkok ini telah menjadi saksi bisu masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang hingga Indonesia merdeka pada Agustus 1945. Masjid Bengkok sendiri dibangun pada masa Kesultanan Delhi Ma'mun ar-Rasyid Perkasa Alam Shah. Sultan yang merupakan Sultan Delhi ke-9 memimpin tanah Delhi pada 1873 hingga 1924. Awal mulanya, masjid ini dibangun pada tahun 1874 oleh Chong Afi, ungkap seorang imam rawatib masjid lama tersebut yaitu Nasrun Tanjung. Chong Afi merupakan warga Tiongkok yang merantau ke tanah Delhi dalam gelombang besar masa kolonial Belanda pada abad ke-19 bersama buruh perkebunan tembakau Delhi. Ia sangat cerdas dan menguasai ilmu dagang di Tiongkok. Saat itu masih muda, berusia 18 tahun. Dia ingin menemui kakaknya Chong Yong Hian yang karena lebih dulu mengadu nasib di tanah Delhi. Walau sang kakak telah menjadi pemimpin Tionghoa di tanah Delhi, tetapi Chong Afi kala itu lebih memilih bekerja di toko milik teman kakaknya Chong Sui Fo. Di toko ini dia memegang pembukuan, melayani pelanggan, menagih hutang, maupun tugas-tugas lain yang membuat dirinya menjadi pandai bergaul. Tidak hanya kepada orang Tionghoa, tetapi penduduk lokal, warga Melayu, Arab, India, dan Belanda. Chong Afi muda juga belajar bahasa Melayu yang merupakan bahasa perantara warga tanah Delhi. Dalam waktu yang singkat, Chong Afi mampu mewujudkan cita-citanya menjadi orang Tionghoa pertama yang memiliki perkebunan tembakau luas di tanah Delhi dan terus melakukan ekspansi. Setelah usaha niaganya berhasil, beberapa tahun kemudian beliau minta izin kepada Sultan untuk membangun masjid, ungkap Nasrun. Orang-orang di tanah Delhi yang mayoritas muslim saat itu belum memiliki masjid tempat ibadah melaksanakan sholat 5 waktu. Sementara Masjid Al-Osmani, bagian kompleks istana Kesultanan Delhi, Osman Perkasa Alam Shah, yang merupakan Sultan Delhi ke-7 pada 1850 sampai 1858, berada di Medan Labuan sekitar 20 km sebelah utara kota Medan. Yang kelima, Masjid Babah Alun. Nama Yusuf Hamka menjadi sorotan usai mengemukakan niat untuk menjadikan 10 hektar tanah miliknya di Rorotan, Jakarta Utara sebagai lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini sebenarnya sudah sering mendapat sorotan karena aksi-aksi kemanusiaannya. Salah satu wujud kedermawanan Yusuf Hamka adalah menyediakan nasi kuning murah, yakni seharga 3.000 bagi kaum duafa.
Nasi kuning beserta lauk pauknya itu dijual di warung nasi kuning pojok halal berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara sejak tahun 2018. Selain itu, pria keturunan Tionghoa yang masuk Islam beberapa puluh tahun silam ini memiliki cita-cita mendirikan 1000 masjid. Beberapa di antaranya sudah terselenggara di Jakarta. Pengusaha jalan tol ini sempat berseloroh di hadapan teman-temannya bahwa ia ingin membangun 1000 masjid. Terlepas dari target itu akan tercapai atau tidak, Yusuf Hamka kemudian mulai menjalankan ucapannya itu pada tahun 2017. Masjid pertama yang didirikan di lahan seluas 300 meter persegi dibangun di kolong tol layang Tanjung Priok, Jalan Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setahun kemudian berdiri lagi satu masjid Babah Alun di kolong tol Insinyur Wiyoto di Jalan Pasir Putih, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dilansir dari Antara, masjid ini berbentuk musola karena ukurannya yang kecil. Masjid Babah Alun yang ketiga berdiri di pinggiran tol Depok Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, di atas tanah seluas 450 meter. Masjid ini diresmikan pada tahun 2020 oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Rencananya sebanyak 2 masjid lainnya akan diresmikan pada tahun ini. Masjid-masjid tersebut berlokasi di Tol Sentul Selatan. Proyek pembangunan masjid selanjutnya ada di Soreang, Pasir Koja, dan Sumedang, Jawa Barat. Setiap masjid yang dibangun oleh pria keturunan Tionghoa asal Samarinda, asal Kalimantan Timur ini bernuansa Tionghoa dengan campuran ornamen berwarna merah menyala dan kuning emas. Masjid Babah Alun merupakan akulturasi dari budaya Cina, Islam, dan Betawi. Arsitek pembangunan Masjid Babah Alun di pinggiran tol Depok Antasari, Asep Maman, menjelaskan bahwa unsur Tionghoa dari masjid tersebut ada di corak bangunan. Bagian jurai luar bangunan pada atap melengkung seperti kuil, serta pintu lengkung menyerupai gerbang kuil Shaolin, serta ornamen-ornamen berwarna kuning emas di setiap jendela. Sentuhan budaya Islam ada pada atap dan kubah yang berwarna hijau, serta tulisan Asmaul Husna. Sedangkan budaya Betawi ada pada pagar yang mengitari lantai atas bangunan masjid. Sahabat, itu tadi masjid-masjid yang dibangun oleh para mu'alaf. Nah, bagi kita yang memang punya niat ingin membangun masjid, silakan saja. Hanya saja syaratnya adalah kita harus mewakafkan dulu tanah yang kita punya untuk dijadikan masjid. Kemudian setelah itu kita bangun masjid tersebut. Kemudian setelah dibangun, diwakafkan kembali bangunannya, diserahkan kepada nazir. Jadi kalau misalkan memang itu tanah kita ingin dibangun masjid, syarat dari Rasul adalah seperti itu. Kita wakafkan dulu tanah dan bangunannya, kemudian diserahkan kepada nazir wakaf. Agar apa? Agar pengelolaannya ini tidak merasa milik pribadi, atau masjid ini tidak merasa milik pribadi. Seperti kita ketahui, banyak saat ini masjid-masjid yang ada di Indonesia itu belum sesuai dengan apa peran dari dibangunnya masjid tersebut. Contohnya saja, ketika kita menemukan masjid di pinggir jalan, ketika tengah malam kita ingin singgah, istirahat, ataupun sholat, itu masjid dikunci. Jadi kita tidak bisa berwudu, tidak bisa buang air kecil ataupun air besar, bahkan tidak bisa sholat di dalam seperti itu. Nah, saran kami memang masjid-masjid ini pengelolaannya harus dikelola sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin semangat memberikan konten-konten informasi dan edukasi kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit kampung pesantren.
itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek. Karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya. Jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.